wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk kita bisa bertemu di salah satu rumah Allah tentunya dalam rangka mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala agar bisa kita jadikan manfaat untuk menjadi individu yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam selalu kita sanjung sajikan kepada qudwah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan kepada kita risalah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita hari ini bisa merasakan bagaimana sebenarnya ya kita beruntung sekali bisa menjadi salah satu hamba Allah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, materi kita pada malam ini setelah disampaikan oleh panitia kepada kami itu terkait dengan sirah nabawiyah. Mungkin kajiannya lebih kepada perspektif sosial keagamaan, akan tetapi secara umum sirah nabawiyah ini adalah salah satu materi yang memang kita itu penting untuk kita ketahui. Karena dengan kita membahas profil ataupun perjalanan hidup daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bisa selain membuat kita lebih dekat kepada Allah, itu juga untuk mengetahui gambaran bagaimana sebenarnya kehidupan generasi terbaik yang mereka itu ditarbiyah ataupun dididik langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa demikian? Karena di zaman seperti yang kita berada di dalamnya sekarang ini adalah zaman di mana ya informasi itu bisa didapat dengan mudah. Kemudian anak-anak muda kita, bahkan kita sendiri ya bisa melihat bagaimana kegiatan yang dilakukan oleh orang di luar kita, bukan cuma mungkin berbeda dari sisi bangsa dan negara, akan tetapi juga agama. Akan tetapi yang sangat memprihatinkan adalah banyak daripada generasi muda kita itu lebih ya menjadikan orang-orang di luar agama kita itu sebagai role model ataupun acuan ataupun contoh, sehingga ya mungkin kami mendapati video, saya nggak tahu ini entah di Aceh, entah tidak di Aceh, tapi entah di acara yang baru-baru ini dibuat, ketika ada konser, anak muda kita itu saking terharunya dia menangis mendengarkan konser musik tersebut. Saya melihat di salah satu media yang ada di Aceh, histeris ketika mendengarkan lagu. Apakah ia juga histeris ataupun tersentuh hatinya di saat ia membaca Al-Quran misalkan, ataupun ia histeris ataupun tersentuh nggak hatinya itu ketika dia mendengarkan bagaimana sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika menunjukkan cinta mereka kepada Rasul. Kita ambil contoh, misalkan Bilal bin Rabah di salah satu riwayat yang walaupun mungkin sebagian kurang menerima riwayat ini adalah bagaimana kecintaan Bilal bin Rabah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikisahkan ya, kita semua tahu nama Bilal bin Rabah ini. Beliau itu profesinya di zaman Rasul adalah muadzinnya Rasul. Ya kan? Jadi kalau misalkan sudah tiba waktu salat, Rasul dalam sebuah hadis menyebutkan, "Ya Bilal, arihna bis salah." Maksudnya ya Bilal, ya kumandangkan azan. Tapi bahasa Rasul ketika itu adalah arihna bis salah. Apa arti arihna? Buat kami rileks, santai dengan salat. Caranya bagaimana? Kumandangkan salat, kita akan melaksanakan salat. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ya permata hatinya itu salat. Ini gambarannya seperti apa? Kayak seperti kita dengan anak kita. Ini gambarannya.
kita yang sudah berlelah-lelah bekerja, ya, tentunya anak kita atau bahkan terkadang istri kita nggak tahu apa yang kita hadapi di kantor kita. Apakah itu tekanan dari atasan ataupun tekanan dari rekan kerja, ya, beban ataupun tekanan daripada kerja tersebut yang terkadang kita terpukul, ya, bahkan mungkin ada sebagian dari kita itu sampai menangis. Tapi di saat kita pulang ke rumah dan disambut oleh anak kita, rasa-rasanya semua beban yang tadi kita hadapi di kantor itu, apakah teguran yang keras dari atasan kita atau bahkan mungkin dengan menggunakan bahasa yang membuat hati kita panas gitu, belum lagi ditambah mungkin kawan-kawan yang suka menjatuhkan, mencari-cari kesalahan dan lain sebagainya, ini semua beban ini, ya, hilang di saat kita disambut oleh anak kita di rumah. Makanya biasanya, ya, anak ini permata hati kita, qurratu ain, seperti itu, ya. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berbeda. Beliau ini permata hatinya itu terdapat pada salatnya. Dan ini sebagaimana yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam hadisnya, hubbiba ilayya minad dunya at-tibu wan nisa. Ya, jadi dari perkara dunia itu yang disenangi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama adalah parfum, ya. Makanya parfum itu bagian daripada sunnah. Maksudnya ketika kita rutin menggunakan wangi-wangian, ini merupakan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang seharusnya juga kita lakukan dalam keseharian kita. Kemudian an-nisa, jadi beliau ini juga adalah orang yang menyukai wanita normal, makanya beliau menikah, ya. Maka melajang itu tidak baik sebenarnya, ya. Tidak baik, apalagi kalau tidak ada alasan yang udzur yang kuat. Maka ikutilah sunnah Rasul, ya, menikah. Kemudian kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan dalam hadis ini, wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Akan tetapi, ya, qurratu ainnya Rasul itu adalah salat, ya. Jadi semuanya itu tidak lebih berharga daripada salat. Makanya kita dapati beberapa sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, contohnya seperti Umar bin Al-Khattab, Ali bin Abi Thalib, ini dibunuh waktu salat. Karena kalau misalkan di luar salat mereka adalah jagoan-jagoan semua, tentu peluang untuk berhasil untuk bisa membunuh kedua orang ini kecil, ya. Umar, siapa yang tidak kenal Umar? Ali bin Abi Thalib, siapa yang tidak kenal Ali bin Abi Thalib, ya. Maka kedua orang ini, kalau kita melihat bagaimana profil mereka ini wafatnya itu, meninggalnya itu disebabkan ditusuk di saat mereka itu sedang salat. Dan ketika mereka sedang salat, mereka tidak pikirkan apapun. Dalam artian fokus ke dalam salatnya, ya, putus dengan dunianya, yang difokuskan hanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak peduli apa yang terjadi di sekitarnya. Jadi ini contoh tarbiyahnya didikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu menjadikan, ya, salat ini sebagai permata hatinya. Kembali kita kepada Bilal bin Rabah yang mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bilal bin Rabah ini semenjak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, telah wafat, ya, beliau merasa sulit untuk tinggal di kota Madinah. Kenapa sulit? Karena Rasul sudah tidak berada lagi di tengah-tengah kaum muslimin. Rasul sudah meninggal, sudah wafat. Akhirnya ketika di masa Umar bin Al-Khattab, ya, ataupun di akhir masa Abu Bakar As-Siddiq, beliau ini meminta izin untuk ikut berjihad dengan pasukan kaum muslimin. Akhirnya diizinkan, ya, keluarlah Bilal bin Rabah dari kota Madinah itu untuk bergabung dengan pasukan kaum muslimin, pergi berjihad untuk melakukan penaklukan wilayah-wilayah. Sampailah beliau ini jauh dari kota Madinah, sampai di negeri Syam, ya. Negeri Syam itu kalau sekarang itu yang dianggap Syam itu adalah Suriah. Hari ini kan sudah jadi negara-negara, ya. Suriah, Libanon, Palestina, Yordan, ini dulunya namanya Syam, ya. Kalau Madinah, Mekah ini dikenal dulu dengan nama Hijaz. Namanya Hijaz, negeri Hijaz itu adalah Mekah dan Madinah. Kemudian ada kalau Riyadh hari ini ibu kota Arab Saudi, itu dulu dikenal dengan kawasan Najd. Ini nama-nama wilayah di zaman tersebut. Jadi Bilal bin Rabah ini sampai ke negeri Syam untuk melakukan penaklukan di sana
di mana dulu negeri Syam ini itu di bawah kerajaan Romawi. Karena kan negara adidaya di masa itu kan cuma ada dua, Romawi di barat, ada Persia di timur. Ya, jadi ketika beliau terus ya ikut berjihad, disebutkan pada suatu malam, ya, beliau ini bermimpi bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpinya itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Bilal bin Rabah, ya Bilal, kata Nabi, ma hadhil jafwah. Maknanya apa? Kegersangan apa ini? Kenapa engkau tidak berziarah ke makam saya? Ma hadhil jafwah. Ama anal an antazurani. Sudah tiba saatnya engkau untuk mengunjungiku. Seperti ini dalam mimpi yang dilihat oleh Bilal. Kemudian ketika terbangun Bilal bin Rabah, tanpa berpikir dua kali, beliau ini langsung menyiapkan kendaraannya, pergi dari negeri Syam itu ke kota Madinah. Itu jauh berarti ya. Bayangkan Madinah hari ini dengan Suriah ataupun Palestina, itu adalah bukan jarak yang dekat. Ya, itu mungkin di atas 600 kilo, dan itu tidak ada pesawat tentunya. Jadi dilakukan dengan perjalanan darat yang tibanya itu nggak mungkin sehari, pasti lebih mungkin sebulan ataupun 2 minggu atau 3 minggu perjalanan yang begitu melelahkan. Cuman ada kendaraan darat, ya. Ini dilakukan oleh Bilal bin Rabah sampai untuk ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah, ya, setelah salat di Masjid Nabawi, beliau berziarah ke makam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melepaskan rindunya. Kemudian ketika itu bertemu, sudah masuk masa pemerintahan Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab yang melihat kedatangan Bilal, tentunya mereka ini semua kan rindu. Kenapa rindu? Maksudnya apa? Azannya Bilal ini identik dengan keberadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau azan yang azan itu Bilal, berarti seakan-akan Rasul masih ada. Ketika itu, ya, Umar bin Al-Khattab selaku khalifah meminta kepada Bilal kesediaannya untuk azan, ya. Jadi minta, Bilal tolong azan. Tapi kata Bilal waktu itu dia menolak, katanya saya tidak akan azan kecuali azan tersebut untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau khusus nggak akan azan untuk orang lain. Kemudian ketika itu, ya, Bilal ini ketemu dengan dua cucu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa namanya? Al Hasan dan Al Husain. Ini yang sangat membuat beliau ini tidak bisa menahan emosionalnya. Kenapa? Karena kedua cucu ini itu sangat mirip dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah riwayat disebutkan bagian atas Rasul ini ke atas ini sangat mirip dengan Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Hasan. Dan fisik beliau bagian ke bawah, kakinya dan lain sebagainya, ini mirip dengan Al Husain. Ada riwayat yang seperti itu menyebutkan. Jadi ketika kedua cucu ini datang, langsung memeluk Bilal bin Rabah. Ketika itu kedua cucu inilah yang meminta, ya, Bilal untuk azan. Di sini Bilal dia tidak bisa untuk menahan rasa rindunya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan karena permintaan daripada Al Hasan dan Al Husain ini, Bilal bin Rabah bersedia untuk mengumandangkan azan ketika itu, dan itu adalah azan pertama sekali yang dikumandangkan Bilal setelah sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika azan berkumandang, bergetar kota Madinah. Kenapa? Mengingatkan mereka kembali dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika disebutkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya, secara refleks wanita-wanita di kota Madinah itu keluar dari rumahnya, ya, untuk menyambut panggilan adzannya Bilal ketika itu. Jadi sebegitunya para sahabat itu, ya, mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sirah perjalanan hidup mereka ini perlu untuk dipelajari, perlu untuk dikenalkan kepada kaum muslimin, ya. Bukan cuma mungkin anak mudanya saja, tapi orang tuanya juga. Kita juga mengambil contoh misalkan seperti Mus'ab bin Umair. Kita kenal nama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini anak orang kaya di Mekah. Jadi kalau Mus'ab lewat jalan, orang Mekah itu tahu ini yang baru lewat Mus'ab. Kenapa? Parfumnya sangat mahal sekali ketika itu. Tapi ketika Mus'ab masuk Islam,
dan orang tuanya tahu bahwasanya Mus'ab ini sudah keluar dari keyakinan mereka dan ikut menjadi pengikut Nabi Muhammad, orang tuanya ini mengambil semua fasilitas yang diberikan, sehingga ketika itu ia tidak memiliki pakaian kecuali pakaian yang sangat kasar dan tidak layak untuk dipakai. Dan di saat Mus'ab bin Umair ya mendapati kondisi di mana dia sudah hilang kesejahteraannya, nggak sejahtera lagi dia. Dulu fasilitas dikasih sama orang tuanya, ya, hidupnya mewah, ya, kulitnya bagus. Sekarang setelah menjadi pengikut Nabi Muhammad, fasilitasnya ditarik, ya, dia mendapati kesulitan, bahkan sampai sempat hijrah 2 kali ke negeri Habasyah. Kondisinya sudah sangat menyedihkan sekali, tapi tidak pernah Mus'ab bin Umair sedikit pun mengeluh dengan kondisinya itu. Ini yang luar biasanya. Seperti apa sebenarnya didikan Rasul sampai bisa melahirkan sosok Mus'ab bin Umair. Bahkan ketika terjadi perang Badar, yang dimana di perang ini pasukan kaum muslimin itu mendapatkan kemenangan, kemudian ya pasukan kaum muslimin berhasil menawan ya beberapa puluh pasukan daripada orang-orang Quraisy ketika itu, orang-orang kafir Quraisy. Ketika itu ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena memang tidak ada wahyu diturunkan kepada beliau terkait dengan tawanan tersebut, Rasul bermusyawarah dengan 2 sahabatnya. Tentu sahabat seniornya adalah Abu Bakar dan Umar bin Al-Khattab. Abu Bakar ketika itu menyarankan, bagaimana kalau tawanan-tawanan ini ditebus sama keluarganya di Mekah. Ini usulan daripada Abu Bakar. Kalau Umar enggak, kalau Umar usulannya, bagaimana tawanan ini semuanya kita bunuh aja, kita penggal. Tapi yang penggalnya itu adalah yang punya hubungan kekerabatan. Ketika itu Umar ada saudaranya di situ, ada Uqail atau Aqil namanya. Biar saya yang sembelih dia. Ya, jadi semua masing-masing cari keluarganya potong. Jadi ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam memilih pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq karena memang ijtihadiyah ini. Ya, jadi Rasul lebih cenderung kepada pendapat Abu Bakar, mereka ditebus semuanya. Ya, ketika itu Mus'ab bin Umair melihat ada saudara kandungnya termasuk tawanan di situ. Apa kata Mus'ab bin Umair? Beliau mengatakan kepada pasukan kaum muslimin di Madinah, katanya, ini orang ini nanti tolong minta sama mamanya itu uang yang banyak karena mamanya orang kaya. Padahal mama dia juga. Ini saudaranya. Sampai saudaranya yang ketika itu mendengar, seperti ini yang kau berbicara kepadaku ya Mus'ab. Kata Mus'ab, kamu bukan saudaraku. Saudaraku ini adalah saudara yang seiman denganku. Ya, seperti itu Mus'ab bin Umair ya. Kondisinya di mana beliau itu lebih memprioritaskan ya syariat Allah, Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau ini ya tetap konsisten dengan apa yang sudah beliau imani selama ini. Dan ini sungguh sangat luar biasa sekali. Makanya oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, untuk bisa kita ya menyelami bagaimana kehidupan generasi-generasi terbaik seperti ini, tentunya harus dengan mempelajari yang disebut dengan as-sirah ataupun sejarah. Apakah itu sirah nabawiyah ataupun sirah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana alhamdulillah di zaman sekarang pun sudah materinya itu tersedia sangat banyak sekali. Adapun misalkan kita kembali kepada rangkaian perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini tentunya sungguh panjang sekali. Karena beliau hidup selama 63 tahun. Kalau kita bagi beliau ini di Mekah berada di Mekah itu selama berapa tahun? Sekitar 53 tahun beliau di Mekah. Karena beliau hidup di Mekah sampai usia 40, menikah ya. Dan dia angkat menjadi Rasul, kemudian sempat masih menetap di Mekah untuk dakwah, ada dakwah secara sirriyah, sembunyi-sembunyi, ada dakwah secara terang-terangan itu, sampai Allah izinkan beliau berhijrah ke kota Madinah selama ya ketika itu sudah menghabiskan waktu sekitar 13 tahun. Jadi 40 tambah 13 sekitar 53 tahun di kota Makkah. Selanjutnya 10 tahun beliau habiskan di kota Madinah. Walaupun kita selama ini mendengar banyak sekali cerita tentang beliau di kota Madinah, pada sesungguhnya ya beliau ini berada di kota Madinah hanya selama 10 tahun. Dari kehidupan yang sangat luar biasa ini, tentunya banyak sisi yang harus kita ambil ataupun kaji daripada kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi yang menarik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang seharusnya ini juga
ya, memberikan efek positif bagi masyarakat kita. Ya, karena kenapa? Masyarakat kita ini kan sekarang hidupnya sudah mulai hedon. Hedon ini kehidupan yang dia itu arahnya kepada materi. Maka yang dikejar materi semuanya. Ya, anak-anak muda pun kadang-kadang kalau HP-nya nggak iPhone nggak mau sekolah kadang-kadang. Kenapa? Takut kalah gaya dengan kawannya. Ini kan gaya hidup hedon. Masalahnya ketika iPhone itu misalkan sudah keluar sebuah model, dia nggak akan berhenti di situ, akan keluar model baru lagi. Setelah iPhone dulu, iPhone X ya 10, ada XS, kemudian ada 11, ada 12, sekarang sudah 13. Nanti kalau keluar 14, ya, dan sang anak merasa ketinggalan dengan apa yang dia miliki, ya, ini kan pola hidup yang sebenarnya tidak baik seperti ini. Ya, ini baru ranahnya HP, belum lagi nanti pakaian, belum lagi nanti kendaraan. Ini sangat luar biasa sekali. Akhirnya mengarah kemana? Mengarah di saat mereka sudah punya pekerjaan. Akhirnya untuk memenuhi gaya hidupnya yang seperti ini, mereka bisa menghalalkan segala cara. Makanya kemaksiatan itu, ya, tidak hanya berada pada satu profesi saja. Semua profesi ini berpeluang untuk melakukan kejahatan, apapun itu. Apakah dia seorang guru, apakah ia seorang dokter, apakah ia seorang penegak hukum, apakah ia seorang petani, apakah ia seorang pedagang, siapapun itu, ya, akan berpotensi untuk melakukan kejahatan untuk memenuhi syahwatnya. Maka kita sebagai kaum muslimin, ya, alhamdulillahnya ini harus bersyukur banyak-banyak. Kita itu dibimbing dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita orang suka berkaca dengan Jepang, dengan Korea Selatan, ya, yang kemajuannya sangat luar biasa, ya, perkembangannya luar biasa. Akan tetapi ada satu fenomena yang mungkin kita kurang memperhatikan, di mana banyaknya di sana orang yang bunuh diri, stres, depresi, ya, tekanan pekerjaan. Kita lihat secara umum negaranya maju, teknologinya canggih, ekonominya kuat, ya, akan tetapi mereka di dalamnya itu sangat rapuh. Maka materi ini tidak menjamin kebahagiaan seseorang. Makanya kalau kita melihat banyak pesohor itu, apakah dari kalangan artis, apakah dari kalangan pebisnis, mereka ini banyak yang berakhir hidupnya dengan apa? Bunuh diri, overdosis, dan lain sebagainya. Kenapa bisa mengarah seperti itu? Karena memang agama yang mereka anut itu tidak memberikan bimbingan ilahiyah sehingga mereka itu bisa merasa tetap tenang. Kita, kaum muslimin, sesulit apapun kondisi kita, di saat kita melaksanakan salat 2 rakaat, memanjangkan sujud kita, ya, tentunya di situ walaupun masalahnya belum terselesaikan, tapi rasa ketenangan itu senantiasa memenuhi jiwa kita, sehingga apa? Tetap kita akan menghadapi permasalahan itu dengan tenang. Kalau orang enggak, padahal dia uangnya banyak, jabatannya tinggi, populer di sana di sini, orang semua kejar-kejar tanda tangannya, tapi apa? Dalam kesendiriannya dia menangis, dia depresi, dan lain sebagainya macam. Kenapa? Karena tidak ada bimbingan ilahiyah yang mengarahkan dia untuk bisa mendapatkan ketenangan jiwa. Ini yang membedakan kita dengan orang lain itu. Maka oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini Masya Allah sekali ini, sosok Nabi ini luar biasa sekali. Beliau, ya, dalam sebuah riwayatnya itu, ya, pernah menyebutkan sebuah doa yang kami yakin kita nggak pernah mengucapkan itu. Apa doa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan? Allahumma ahyini miskinan. Pernah kita doa kayak itu? Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin. Ini nggak ada doa, nggak ada kita yang berani berdoa seperti itu. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan, wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, ya, kemudian wafatkan aku dalam keadaan miskin, dan masukkan aku ke golongan orang-orang miskin. Ini nggak ada doa. Boleh tanya nih, manusia zaman sekarang ada yang berdoa seperti ini? Mustahil ada yang berdoa seperti ini. Aisyah pernah ditanya, kenapa Rasul sempat berdoa seperti itu? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menjawab bahwasanya orang-orang miskin akan mendahului orang-orang kaya untuk masuk ke dalam surga Allah itu dengan selisih jarak sekitar 40 tahun. Kenapa? Karena semakin sedikit harta yang ia miliki,
maka akan semakin sedikit pula pertanyaan yang akan dia dapati nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, kita tahu ada hadis ya, yang menyebutkan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'ah. Tidak bergeser kedua kaki seorang hamba sampai dia ditanya akan 4 perkara. Yang pertama adalah an umrihi fima afna, kemana dia habiskan usianya. Wa an syababihi fima abla, kemana dia habiskan itu masa mudanya. Apakah masa mudanya dugem, apakah masa mudanya balap-balap liar, apakah masa mudanya suka minum apa itu, kalau kita karena nggak ada minuman keras atau nggak sanggup beli, akhirnya apa, miras oplosan ya. Ini levelnya udah dosa, udah miskin ya, suka berbuat maksiat lagi, ini ya, tidak baik seperti ini. Kemudian selanjutnya apalagi yang akan ditanya? 2 pertanyaan terakhir itu terkait dengan harta. An malihi min aina iktasabahu wa fima anfaq. Hartanya dari mana dia dapat, kemana dia habisin. Jadi nggak bagus kalau misalkan saya dapat hartanya halal tapi saya habiskan untuk yang haram. Dapatnya halal dari kantor tapi habisinnya ke diskotik, ini nggak betul. Atau sebaliknya, nah ini yang saya perhatikan banyak disalahpahami oleh sebagian orang kita, terutama mungkin yang jabatannya tinggi. Nggak apa-apa saya korupsi, nanti saya haji dan umrah. Nah, ini salah ya. Jadi dia korupsi terus banyak-banyak ya, curi harta rakyat terus banyak-banyak, merasa dengan dia pergi nanti haji dan umrah selesai urusannya. Enggak selesai. Makanya yang ditanyakan dari mana dia dapatkan, kemana dia habiskan ya. Maka semakin banyak harta kita, maka akan semakin banyak pertanyaan. Maka semakin besar atau tinggi ataupun luas ruang lingkup jabatan kita ya kan ruang lingkup ini beda-beda. Pak Kades ruang lingkupnya cuma sampai desanya, Pak Camat ya sekecamatannya lebih besar, Pak Bupati lebih besar lagi sekabupaten, Pak Gubernur lebih besar lagi, apalagi Pak Presiden lebih besar lagi. Semakin luas cakupan kekuasaan kita yang diamanahkan kepada kita, maka akan semakin banyak yang akan ditanyakan kepada kita. Makanya Umar bin Al-Khattab ya, sebegitu adilnya khalifah ini sampai beliau khawatir kalau ada seekor unta yang mati di dekat sungai Efrat itu dikarenakan kelaparan ya. Beliau khawatir nanti Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban beliau. Ini Umar. Jangankan manusia kelaparan, hewan kelaparan beliau gelisah. Ya, di saat kita nggak mau tahu di zaman sekarang ini, yang penting saya nggak lapar, keluarga saya nggak lapar, saya bisa hidup happy, ya. Masalah tetangga saya lapar, masyarakat saya nggak tahu mau makan apa, itu nggak ada urusan saya. Jadi beda mentalnya. Makanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, beliau ini sampai memerintahkan untuk menaburkan biji-bijian di atas bukit-bukit yang agak tinggi. Kenapa? Beliau khawatir ada burung yang kelaparan. Sampai burung diperhatikan. Apalagi manusia. Ya, seperti ini kalau kita ya senantiasa merasa ada pengawasan daripada Allah dan pengawasan daripada syariat. Sehingga ketika apapun jabatan yang kita emban, kita akan terkontrol. Pasti itu. Mau saya jahat, nanti Allah. Makanya iman itu ya, iman itu adalah sesuatu hal yang nomor 1 dalam agama kita ya. Dan salah satu yang paling penting iman adalah al-imanu bil ghaib. Makanya kita semuanya hafal surah Al-Baqarah, apalagi ini antum nih, alumni Usaul Ulum nih ya, banyak hafal nih ya. Dzalika alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin ya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kelanjutannya ya, orang yang bertakwa di sini adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman dengan perkara ghaib. Ini dituntut kita ini, dan mau nggak mau harus kita beriman. Karena banyak dalam agama kita ini perkara-perkara ghaib. Allah saja ghaib bagi kita, nggak bisa lihat kita. Tapi kita harus beriman, wajib. Sekarang siapa yang pernah berkunjung dari kita ini ke neraka? Nggak ada. Tapi percaya dengan neraka, wajib, itu ghaib yang sudah Allah sebutkan dan Allah perintahkan kita untuk beriman tentang neraka. Hari kiamat, siapa yang tahu hari kiamat? Siapa yang bisa prediksi waktunya? Nggak ada. Itu dulu pernah heboh dulu kan, 2012 ya.
Orang-orang yang peramal itu pun meninggal kadang, tapi kiamatnya belum terjadi. Jadi nggak ada. Ilmuha indallah. Ya, ilmunya itu ada sama Allah. Tapi kita wajib percaya nggak? Wajib. Ya, karena kenapa? Karena Allah sudah sebutkan, sudah informasikan kepada kita. Apalagi kalau kita perhatikan itu di juz 30 saja itu. Kebanyakan ceritanya tentang hari kiamat, al-qari'ah. Ya kan? Artinya apa al-qari'ah? Kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, al-zalzalah, kiamat, ya. Idza sama'un syaqqat, yang terbelah itu. Ya, itu semua informasi tentang hari kiamat. Cuman kita percaya atau tidak. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, tidak mungkin orang akan berbuat maksiat kalau dalam hatinya ketika itu ada iman. Ketika itu ada iman. Makanya disebutkan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak akan berzina seorang penzina itu ketika dia berzina itu lagi ada iman dalam hatinya. Kalau lagi ada iman nggak mungkin dia berzina. Kenapa? Oh, ini Allah lihat. Satu. Kemudian dalam Al-Quran disebutkan inna alaikum lahafidhin, ya kan? Sesungguhnya setiap kita itu ada yang mengawasi. Siapa yang mengawasi kita? Kiraman katibin. Kiraman katibin. Apa arti kiram? Para malaikat. Catat tuh. Makanya yang mungkin orang kita ingat dengan istilah malaikat raqib dan atid, ya kan gitu. Itu kiraman katibin, itu ada ayatnya. Walaupun tidak menyebutkan nama di situ, ya. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kan itu sambungan ayatnya. Yang mereka itu tahu apa yang kamu kerja. Ketika kita beriman ada malaikat Allah yang bertugas untuk mencatat amal kita, maka pas kita mau nyuri, ini ada malaikat yang mencatat. Selain Allah tahu, malaikatnya juga akan mencatat. Sebelum kita korupsi, kita ambil. Makanya la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Tidak akan mencuri seorang pencuri itu di saat dia mencurinya itu ada iman di dalam hatinya. Ya, maka oleh karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ya. Makanya di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdoa, Allahumma ahyini miskina, ya. Ini bukan berarti kita wajib semuanya untuk berdoa seperti itu, tidak. Karena di dalam riwayat yang lain juga Rasul memerintahkan kita berdoa kepada Allah agar terhindar daripada kefakiran, ya kan? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Ada juga Allahumma inni a'udzubika minal faqri. Ya, kita juga harus menghindari kefakiran, jangan sampai kita fakir. Jadi balance gitu. Kayak Islam ini dia balance dia. Makanya Rasul, ya, dengan jabatan yang beliau miliki ketika itu sebagai seorang nabi, sebagai seorang pemimpin negara, tapi tidak pernah kita dapati beliau itu punya obsesi lebih terhadap keduniaan. Beliau hanya menyukai parfum, ya wajar. Kita semua punya obsesi. Cuman kita tidak bisa mengontrol obsesi kita. Misalnya ada orang ambisinya apa? Ngumpulin jam-jam mewah. Ini ada nih. Ya, kolektor jam mewah, ada kolektor mobil, ada kolektor apa lagi? Kalau dulu ada batu akik itu, ya. Akhirnya apa? Untuk memenuhi ambisinya ini, dirinya nggak bisa dia kontrol. Saya harus beli ini. Sudah keluar batu akik dengan gaya terbaru, tapi harganya mahal dan uang kemarin sudah habis untuk beli batu yang lama. Ini saya harus kayak mana saya ini rekayasa ini sebuah proyek ini supaya saya dapat untung, saya bisa beli. Nah, ini kan ambisi ini. Ambisi yang mengarahkan kita untuk tidak, ya, untuk kita nggak bisa mengontrol diri kita sehingga kita menyelisihi ataupun melanggar ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, ya, untuk kestabilan, ya, kehidupan sosial kita dalam bersosial, tentunya dalam kemasyarakatan, tentunya sirah nabawiyah ini harus dijadikan sebagai dia itu informasi untuk bisa kita mewujudkan, ya, kehidupan bersosial yang baik. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tetangga-tetangganya, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, memberikan arahan-arahannya terhadap sahabatnya ketika itu terkait dengan kehidupan kemasyarakatan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sampai menyebutkan terkait tetangga, misalkan kata Nabi apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang dia itu mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaknya dia memuliakan
tetangganya. Dalam hadis yang lain beliau menyebutkan, wa kada Jibrilu yusini hatta dhanantu annahu sayuwarrithuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril sering sekali mengingatkan saya untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai kata Rasul, saya berpikir ketika itu, kalau ada seorang muslim meninggal, maka tetangganya itu termasuk daripada ahli waris. Sebegitu pentingnya posisi daripada tetangga ini, ya, yang mana kalau ini sebenarnya diwujudkan, maka masyarakat akan menjadi stabil. Tidak akan ada pencurian, tidak akan ada kejahatan di situ. Habis itu desanya akan menjadi kondusif, ya. Misalkan kita mau buang sampah di jalan atau di sungai, nanti mungkin ada yang rumah di ujung sana, akhirnya sampahnya numpuk di sana menimbulkan bau ke tetangga itu. Kalau semua berpikir seperti itu, insya Allah aman dan sejahtera masyarakat di tempat tersebut. Tapi kalau misalkan tidak berpikir demikian, tidak mengikuti arahan daripada Rasulullah SAW, malah yang dipentingkan hanya diri sendiri, ya udah, ini saya ambil sampah buang di sini, nggak ada urusan saya. Yang bau kan rumah dia, bukan rumah saya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi orang akan bersikap seperti itu juga. Ya, ini ada orang buat acara, kebetulan butuh lahan parkir, dia tidak akan memberikan tanahnya itu untuk menjadi lahan parkir. Semuanya mementingkan dirinya sendiri. Tentunya kondisi seperti ini tidak akan nyaman bagi kita, ya. Kemudian ketika ini terus berlanjut, maka yang akan terjadi adalah perpecahan di komunitas kita itu sendiri. Ketika perpecahan itu terus berlanjut, maka Islam akan gini-gini terus. Kaum muslimin akan seperti ini terus. Mereka tidak akan bisa untuk mengembangkan dirinya. Tidak akan bisa bangkit untuk mengejar ketertinggalan. Ini kita ketertinggalan di zaman sekarang. Zaman keemasan sudah lewat kita, ya. Di zaman dinasti Umayyah, dinasti tentunya mulai dari zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sampai dengan zaman tentunya Islam di Andalusia sebagaimana yang pernah kita pelajari, ini adalah zaman-zaman keemasannya kaum muslimin, ya. Tapi setelah, ya, daulah-daulah ini runtuh, apalagi di abad 20, di akhir abad 19 sampai dengan sekarang ini, kondisi kita ya tertinggal. Bukan cuma tertinggal, tapi juga terpojok dan terzalimi. Yang lucunya kalau kita perhatikan, jumlah kaum muslimin itu banyak. Nomor 2 setelah pemeluk agama Nasrani. Jumlah pemeluk agama Islam itu sekitar 1,2 miliar atau 3 miliar. Tapi satu, ya, yang jumlahnya ini, ya, di atas 1 miliar itu nggak bisa berbuat apa-apa. Di Rohingya dikejar-kejar, disiksa. Di Palestina gitu-gitu terus dari dulunya, nggak bisa berbuat apa-apa. Di Suriah dibombardir terus. Terakhir beberapa hari yang lalu, atau 1-2 hari yang lalu di Irak, ya, itu dibombardir juga. Di mana-mana kita rusuh, nggak ada yang kondusif kita. Di mana-mana rusuh kita, di mana-mana kita sulit beribadah, kita sulit, ini kita sulit. Padahal dari sisi jumlah kita itu tidak sedikit. Tapi makanya kenapa bisa seperti itu? Karena kita sudah, ya, generasi kita sudah mengalihkan haluannya dari mencontoh Rasul, mencontoh orang-orang di luar, ya, di luar mereka-mereka yang layak untuk dicontoh atau bahkan jauh dari yang seharusnya untuk dicontoh. Hanya itu. Makanya ya kalah kita sebutkan, kita minta untuk menyebutkan 10 nama sahabat, nggak tahu. Tapi kalau kita minta sebutkan 10 grup apa itu K-pop, ya, nah, nomor-nomor sepatunya tahu dia. Ini namanya si fulan lahir di sini, ini seperti ini, nomor sepatunya ini, kesukaannya ini. Tapi pas kita tanya siapa itu Hamzah bin Abdul Muthalib, siapa itu misalkan sahabat Rasul misalkan yang hebat di medan jihad seperti Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal, Ikrimah namanya. Pernah dengar nama Ikrimah? Nggak pernah dengar. Pernah dengar nama Sumamah bin Utsal? Nggak pernah dengar kita nama Sumamah bin Utsal. Ini Sumamah ini adalah orang yang pertama sekali, ya, pergi menuju Mekah sambil bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik. Ini orang yang pertama sekali. Tapi kita jangankan kisahnya, namanya pun nggak pernah kita dengar. Karena kenapa? Tertutupi dengan orang yang
sehari ini kita lebih sering ikuti dia. Apakah itu dari kalangan artis, entertainer misalkan, ataupun dari kalangan olahragawan, ya. Itu kita tanya, misalkan Ronaldo, tahu dia sampai bisnisnya tahu kemana. Dia punya hotel di Portugal, tahu kita, ya. Dia udah dari klub ini trofinya sekian. Nah, tapi ketika kita bertanya, siapakah itu 10 sahabat yang dijanjikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk surga? Nggak tahu kita. Siapa itu Sa'ad bin Abi Waqqas? Siapa itu Zubair bin Al-Awwam? Siapa itu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah? Siapa itu misalkan Sa'id bin Zaid? Kita nggak pernah dengar. Siapa itu yang pernah diangkat menjadi anak angkatnya Rasul seperti Zaid bin Harithah? Kita pun nggak pernah dengar. Ya, kenapa? Makanya ketika kita mengalihkan, ya, panutan kita dari Rasul dan generasi-generasi terbaik ini ke arah yang lain, maka ini yang menyebabkan kita akan terus tertinggal seperti ini. Makanya wajar kalau kita lihat di negeri kita saja, mungkin di Aceh ini, ya. Makanya kita lihat anak-anak muda kita ini lebih, dia itu mendapatkan inspirasi dari youtuber misalkan, ataupun dari artis-artis K-pop seperti itu, atau dari misalkan pemeran-pemeran yang ada di drakor nih. Luar biasa nih Korea ini mempengaruhi dunia ini, ya. Sanggup kita nonton drakor itu berjilid-jilid. Luar biasa nih, berjilid-jilid sanggup untuk ditonton, ya. Di saat ketika mengikuti kajian baru setengah jam, baru 25 menit, udah duduknya gerasak-gerusuk, udah nggak nyaman lagi, pengen keluar saja. Nah, jadi inilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pentingnya bagi kita itu sebenarnya untuk, ya, menyampaikan kepada kaum muslimin sebenarnya seperti sirah-sirah nabawiyah seperti ini, ataupun sirah sahabat, karena juga materi seperti ini terkadang jarang dikaji. Karena orang biasanya fokusnya ke fikih, ya kan? Fikih, salat kita. Nggak salah sebenarnya. Tidak salah sebenarnya. Itu juga materi yang sangat baik. Apalagi misalkan materinya akidah. Itu sangat baik sekali. Akan tetapi tentunya, ya, banyak juga bidang-bidang ilmu yang lain tentunya yang harus kita angkat di saat banyak daripada kaum muslimin hari ini itu jarang mendengarnya. Yang tujuannya adalah untuk memperkaya khazanah keilmuan mereka dan juga untuk bisa mendapatkan pencerahan daripada kehidupan orang-orang tersebut. Makanya kadang-kadang kan, ya, mungkin pernah kami menyampaikan sebuah materi itu ketika bulan Ramadan. Kami sampaikan ada riwayat yang menyebutkan Imam Syafi'i itu khatam dalam bulan Ramadan berapa kali? 60 kali. Berarti kalau 60 kali khatam dalam sebulan, sehari berapa kali khatam? 2 kali. Ada yang bertanya, kayaknya nggak mungkin tuh, nggak masuk akal tuh cerita dongeng. Cerita dongeng. Kayak mana beliau ngaji itu bisa sampai sehari 2 kali khatam? Disebutkan beliau itu khatam sehari siang, sehari malam. Beliau sudah hafal memang, tinggal, ya, mengulang saja. Cuman fenomena, ya, seperti Imam Syafi'i ini ataupun ulama-ulama yang lain yang salat malamnya lama sekali, itu sebenarnya tergantung keterikatan hati, ya. Kalau kita lihat, kalau kita heran dengan Imam Syafi'i yang berlama-lama menghabiskan waktunya dengan Al-Quran, kenapa kita nggak heran dengan anak-anak kita sekarang yang menghabiskan banyak waktunya dengan gadget, ya. Yang main game online di laptop itu saya nggak tahu apa namanya, itu bisa aja dari jam 8 sampai subuh nggak selesai itu masih dipending lagi, nanti sambung lagi. Ketika dia bisa menghabiskan hampir 12 jam di situ, kenapa kita merasa cerita Imam Syafi'i yang mengkhatamkan Al-Quran sehari 2 kali khatam itu menjadi hal yang aneh? Nggak aneh, tergantung keterikatan hati. Dia akan menghabiskan kemana banyak waktunya tergantung ke keterikatan hatinya. Kita mungkin yang workaholic, yang suka kerja memang, kadang-kadang kita senang bekerja dari jam 8, udah selesai kerjanya sampai jam 5, tapi kayaknya nggak puas, sambung lagi, nanti pulang jam 8 malam misalkan. Karena kita workaholic, ke situ kecenderungan hati kita. Makanya kita juga harus menggiring kecenderungan hati generasi muda kita itu, kawan-kawan kita, ya, ke tempat yang lebih baik. Salah satunya adalah membiasakan
untuk menghadiri komunitas yang baik seperti ini. Ini membiasakan seperti ini. Kita ajak orang menghadiri majelis, ya kan? Di sini dia mendapatkan kecerahan. Sepulang dari ini minimal dia mendapatkan semangat, walaupun besok pagi dah kayak biasa lagi, nggak apa-apa. Kita cas sekali-sekali setiap malam Jumat. Nah, maka oleh karena itu jamaah, salah satunya adalah dengan materi terkait dengan sirah daripada generasi terbaik, tentunya dimulai dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan begitu pula dengan sahabat-sahabatnya. Maka ya kita tidak akan heran nantinya kenapa ada anak sekarang. Kami pernah mendapati berita ada anak menghabiskan uang 10 juta untuk beli apa namanya itu ya, games ya, game istilahnya ya. Jadi kalau main game itu mungkin ada chip lah, sekitar chip atau games gitu ya, beberapa istilah. Dia pengen jalan pintas, mau beli senjata nggak bisa beli senjata, ini yang nggak cukup, jalan pintas beli ya. Nah, jadi kenapa ada anak sampai menghabiskan dana 10 juta, padahal ya mungkin tentunya dia pasti akan ditegur oleh orang tuanya, tapi kenapa pengorbanannya seperti itu? Karena juga keterikatan hatinya. Makanya kita jangan heran dengan kisah misalkan Utsman ibnu Affan yang pada perang Tabuk itu sampai menginfakkan 500 ekor unta. Mahal unta itu. Beliau menginfakkan sekitar 500 ekor unta lengkap dengan pelananya dan segala perlengkapannya. Kita tidak akan heran dengan sosok Utsman ibnu Affan ya, yang beliau itu rela membeli sumur dari orang Yahudi ya, itu untuk diinfakkan di jalan Allah. Makanya beliau ini ya, kalau kita lihat satu-satunya manusia ataupun orang yang hidup di zaman dulu tapi rekeningnya masih ada di zaman sekarang. Nah, mungkin kita tahu semuanya. Di Arab Saudi itu ada rekening atas nama Utsman ibnu Affan. Orangnya kemana? Orangnya sudah meninggal. Tapi asetnya hotel besar-besar. Ya, wakafnya produktif, dikelola dengan baik dan amanah. Sampai hari ini beliau di rekeningnya itu memiliki ya nominal uang yang sangat banyak sekali. Karena keikhlasannya. Bagaimana Abdurrahman bin Auf yang ketika pulang dari berdagang sudah mendapatkan untung yang luar biasa, itu untungnya dibagi semuanya untuk penduduk Madinah. Maka kita tidak akan heran untuk mendapati orang-orang dengan sosok seperti ini di saat di zaman kita juga banyak orang yang jor-joran untuk sesuatu ke dunia yang itu apa namanya, untuk hanya memenuhi syahwat dunianya saja. Ya, ada orang misalkan harus beli kapal jet, misalkan jet pribadi, mau dia gelontorkan duit ke sana, ataupun untuk style hidupnya, gaya hidupnya, misalkan beli pakaian harus yang bermerek, harus yang Dior yang dari Perancis atau Louis Vuitton misalkan, ya rela terbang ke Perancis untuk beli barang-barang seperti itu. Dibeli pun bukan 1, 10 nanti dikoleksi ya. Maka kita ya sebenarnya orang muslim ini itu sudah diberikan kontrol, yaitu dengan kita melihat bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga sebenarnya kalau kita melihat ayat itu surat At-Takatsur, di akhir itu kan disebutkan itu tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Ini bukti, ayat ini bukti bahwasanya nikmat yang ada sama kita itu juga akan diminta pertanggungjawaban. Jadi yang nggak cuma dosa aja yang ditanya nanti. Kenapa bisa nyuri? Kenapa dulu bisa nipu orang? Kenapa bisa misalkan dulu berzina? Kenapa misalkan dulu khamar? Kenapa misalkan dulunya suka menjual beli hukum misalkan? Bukan maksiat saja yang ditanya, tetapi nikmat pun yang ada sama kita hari ini itu akan ditanyakan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang itu nantinya juga akan menjadi penentu bagi kita apakah kita akan masuk ke dalam surga Allah ataupun transit dulu ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Cuman ya, semua hal ini tentunya kembali lagi kepada keimanan tadi. Sekarang percaya nggak ada surga dengan neraka? Kalau nggak percaya selesai, nggak akan ada orang. Makanya kita lihat beberapa ya, non-muslim dari beberapa agama itu, mereka habis-habisan itu untuk dunianya saja. Karena merasa mereka tidak ada kehidupan setelah kematian itu nggak ada kehidupan lagi. Makanya mereka habis-habisan untuk kehidupan dunia. Walaupun mereka tahu ketika itu mereka mati itu nggak bisa dibawa. Cuman mereka terkadang mempunyai adat untuk memasukkan hartanya dalam kuburannya. Hanya ada yang dipakaikan pakaian mewah, ada yang dalam kuburannya dimasukkan
beberapa harta kesayangannya, apakah emasnya dan lain sebagainya. Kan ada agama yang punya keyakinan seperti ini. Karena mereka apa? Merasa bahwasanya kehidupan itu ya kehidupan dunia. Ataupun ada yang punya keyakinan juga nanti reinkarnasi nanti. Ini kehidupan hari ini adalah reinkarnasi daripada kehidupan sebelumnya. Nanti kita mati sekarang, nanti akan reinkarnasi lagi di kehidupan yang akan datang. Walaupun belum tentu jadi orang, ada jadi ayam, ada jadi sapi. Ini ada juga seperti itu. Tapi kita itu yang paling, ya, kalau kita mau merenung, kita yang paling masuk akal sebenarnya. Ya. Alhamdulillah di Islam ini kalau meninggal cuma pakai kain kafan. Coba pakai peti mati. Beberapa hari yang lalu juga saya pernah lihat di beberapa sosial media, ada yang jual peti mati itu, ada yang harganya 800 juta, ada yang 1 miliar peti mati. Kalau kita harus seperti itu, susah ya sama orang-orang yang tidak mampu. Udah susah hidupnya di dunia, meninggalnya lebih susah lagi. Masuk akal sekali sama kita kan? Maksudnya agama ini untuk seluruhnya, ya, untuk seluruh elemen, untuk seluruh kondisi keuangan ataupun ekonomi, dia tetap cocok, dia tetap bisa untuk diterapkan. Nggak ada pemilahan-pemilahan. Kalau seandainya harus seperti mereka yang kuburannya di semen besar, di dalamnya ditaruh buah-buahan, ditaruh, banyak orang kita susah meninggalnya. Nah, kita alhamdulillah cuman hanya bermodalkan kain kafan, ya. Kalaupun di kuburan kita cuma pakai beberapa pohon juga alhamdulillah, ada batu juga alhamdulillah. Malah kalau di Arab sana cuma ada batu saja, nggak ada pun nisan yang ditulis-tulis nama itu, walaupun kuburan raja. Maka ini menunjukkan bahwasanya agama kita ini sebenarnya paling masuk akal sekali, paling masuk akal. Makanya kita, ya, juga diminta juga untuk sering-sering merenung terkait dengan apa yang sudah kita dapatkan di agama kita. Ya. Kami dulu teringat, salah satu pengalaman kami adalah ketika tinggal di Timur Tengah, itu melihat beberapa kawan dari beberapa negara itu nggak mandi, ya, nggak mandi. Sedangkan dalam Islam kita disunahkan mandi, ya kan? Kalau misalkan junub malah wajib, ya kan? Tapi kalau misalkan hari Jumat, hari Idul Fitri, Idul Adha, ini kan sunnah kita mandi sebelum pergi salat. Mungkin untuk orang kita ini adalah sebuah sunnah yang mungkin nggak perlu disampaikan. Kenapa? Nggak disuruh pun kita pasti mandi. Malah sehari mandinya dua kali. Coba pergi ke tempat yang lain. Ada ternyata kaum memang nggak mandi berbulan-bulan itu. Apa yang membuat dia mandi? Karena dia orang Muslim. Akhirnya dia mandi. Makanya kami dulu pernah mendapatkan teman, ya, yang berasal dari negara lain, dari benua Afrika, yang memang dia nggak mandi udah 2 bulan nggak mandi. Pun kami bilang kenapa hari Jumat nggak mandi, katanya sunnah, dikerjakan berpahala, nggak dikerjakan kan nggak berdosa. Makanya di sini kadang-kadang kita pikir luar biasa Islam nih, ya, disuruh, dianjurkan kita mandi sunnah hari Jumat, karena ternyata ada kaum yang nggak mandi. Terlepas dari mungkin mereka ini ada air atau tidak ada air, tapi seperti itulah agama kita begitu sempurna mengatur segala hal. Ya, kalau kita renungkan, nggak ada segala sesuatu kecuali ada adab ataupun aturannya yang diajarkan. Rasul Masya Allah mengajarkan segalanya, luar biasa sekali. Bagaimana dari mulai adab buang hajat sampai yang lain-lain. Coba kita perhatikan, ada nggak kira-kira kita pernah mendengar, ya, agama lain itu mengajarkan sampai adab dalam tata cara buang hajat? Hampir nggak ada mungkin. Nggak tahu ya, sepengetahuan kami nggak ada. Paling mereka itu di masalah peribadatan, masalah pernikahan, dan itu kematian ini yang sering. Tapi dalam permasalahan yang keseharian, seperti misalkan mandi, buang hajat, makan, ya, apa lagi, tidur, kita tidur aja ada adabnya. Luar biasa sekali, ya, Masya Allah sekali. Maka oleh karena itu semakin kita renung-renung itu sebenarnya harus semakin menambah keimanan kita. Alhamdulillah, ya, saya jadi orang Muslim, ya. Ini tadi saya mau makan, gini adabnya. Tadi saya mau ke kamar mandi, seperti ini adabnya. Oke, saya mau berkunjung ke rumah orang, seperti ini adabnya. Diajarkan oleh
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kita ke rumah orang 3 kali nggak ada yang menjawab salam, pulang. Ya. Habis itu kalau masuk ke rumah orang, ya, tutup mata, keluar dari rumah orang, tutup mulut, gitu ya. Nah, ini masya Allah adab-adab yang diajarkan kepada kita semua, memberikan kepada kita ya arahan untuk bisa hidup lebih baik. Dalam artian, ketika semua individu Muslim ini menerapkan hal seperti ini, maka semua kondisi itu akan aman, stabil. Ya. Makanya kita pun melihat kita di satu sisi disuruh untuk berinfak, ya, disuruh untuk berinfak, membantu orang lain, bahkan akan sangat tercela sekali di saat kita tidur dalam keadaan kenyang tetapi tetangga kita dalam kondisi lapar. Ini tercela. Di sisi yang lain kita dilarang untuk meminta-minta. Ini sebenarnya balance ini, imbang dia. Jadi kita nggak minta-minta, ada saudara kita yang dia itu hidupnya mungkin ekonominya tidak sebaik kita dan dia tidak meminta-minta, datang kita yang alhamdulillah ekonomi kita baik, kita harus bantu. Karena dengan kita meminta-minta ini banyak sisi negatifnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan seorang dari kalian mengumpulkan kayu bakar, ya. Kemudian kayu bakarnya itu dijual di pasar dan dengan uangnya itu dia gunakan untuk kesehariannya, itu lebih terhormat bagi dirinya, lebih baik bagi dirinya daripada dia meminta-minta. Sekarang di kita, ya, sepertinya meminta-minta ini adalah jalan pintas mungkin untuk mengumpulkan banyak uang. Makanya terkadang kita dapati berita orang yang meminta-minta uangnya lebih banyak pada kita yang memberi. Ya, padahal di sini juga menjadikan gambaran buruk bagi orang yang mungkin non Muslim yang melihat, lihat tuh orang Islam, mentalnya malas, kerjanya minta-minta. Gimana nih agama seperti ini? Padahal di agama kita itu dilarang untuk meminta-minta. Cuman di sisi yang lain, ya, yang mampunya diminta juga dituntut untuk sering membantu, membantu kita. Makanya ada zakat di kita, ada infak, ada sedekah. Ini tujuannya adalah untuk mensupport saudara-saudara kita. Makanya kita pun jangan istilahnya berat untuk berinfak. Cuman masalahnya kadang-kadang sekarang dilema juga kita infak, orang yang minta-minta ini nggak berubah, dia terus berminta-minta. Ya, maka oleh karena itu hendaknya semuanya memahami ya taujih nabawi ini ataupun arahan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam supaya semuanya itu menjadi seimbang. Karena emang kalau kita perhatikan itu semuanya balance, semuanya berimbang. Ketika satu dituntut untuk jangan, yang satu dituntut untuk harus memberi. Jadi semuanya imbang. Maka oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk bisa mengetahui lebih jauh bagaimana sebenarnya ya kehidupan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kok bisa generasi dulu itu lebih hebat daripada kita, ya. Kalau kita sekarang ini kan cuman apa istilahnya terlena dengan kejayaan masa lalu, apalagi mungkin orang Aceh, ya, Iskandar muda, Nanggro, apalagi ya, pokoknya kita lebih terlena dengan yang hebat itu Iskandar muda dan orang yang hidup di zaman beliau. Sekarang kita gimana? Ya, kita ya orang Aceh, Muslim Aceh yang hari ini itu seperti apa? Apakah hebat seperti kaum muslimin yang hidup di zaman Iskandar muda ataupun tidak? Bagaimana keilmuan di zaman kita? Bagaimana keilmuan di zaman misalkan Syekh Kuala dulu, di zaman Iskandar muda, dan juga sultan-sultan yang setelah beliau. Jadi jangan terlalu terlena. Makanya kita pelajari sejarah mereka untuk mengecek bagaimana mereka bisa bangkit seperti itu. Kok bisa mereka hebat seperti itu? Itu yang harus kita contoh. Dan kebanyakannya tentunya adalah kedekatan mereka dengan agama. Ini selalu, ya, ini selalu. Bagaimana hebatnya Sultan Iskandar muda itu dalam menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala yang sampai anaknya pun dihukum kalau melanggar. Ini terjadi dengan Umar bin Al-Khattab. Salah satu putranya yang bernama Abdurrahman ini pernah minum khamar dulu di Mesir. Ketahuan sama gubernurnya Amr bin Al-As. Amr bin Al-As ya itu mencambuk putra daripada Khalifah Umar bin Al-Khattab. Sampai Abdurrahman pulang ke Madinah dicambuk lebih keras lagi sama Umar bin Al-Khattab, yang disebutkan dalam riwayat Abdurrahman ini meninggal karena pengaruh daripada pukulan Umar bin Al-Khattab. Ya, ini untuk menegakkan syariat.
Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sudah mengingatkan dalam sebuah hadis, di saat ada seorang wanita Quraisy ketika itu mencuri. Ya, wanita Makhzumiyah itu mencuri. Kemudian kondisi ini, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin menghukum wanita tersebut, dan orang-orang kaum muslimin dari kalangan muhajirin itu was-was mereka. Ini kalau wanita ini dihukum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia mencuri, ini akan menjatuhkan wibawa kita orang Quraisy, karena Quraisy ini kan terpandang dia. Akhirnya ketika itu mereka meminta Usamah bin Zaid sebagai orang yang disayang oleh Rasul ketika itu untuk melobi Nabi, kalau bisa ini jangan dihukum nih, kasihlah dispensasi atau mintalah pengecualian, ini jangan sampai dihukum. Malu kita orang-orang Mekah ini, orang Quraisy ini, ada orangnya yang dihukum. Ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ya marah ketika datang Usamah bin Zaid ya meminta keringanan akan kasus ini. Rasul langsung ke masjid dan berkata kepada kaum muslimin, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini yang seharusnya kita terapkan zaman sekarang. Innama ahlakat man qablakum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya umat-umat sebelum kalian dulu hancur, idza saraqa fihi musyarif tarakuh. Kalau yang nyuri itu orang terpandang, dibiarkan. Wa idza saraqa minhumudh dha'if uqima 'alaihi al-had. Kalau yang nyuri itu orang biasa, maka akan ditegakkan hukum. Ini mirip nggak kira-kira dengan kondisi kita sekarang? Mirip. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wallahi law anna Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sarakat laqata'tu yadaha. Kayak kata Nabi ketika itu, kalau putriku Fatimah nyuri, tangannya saya potong. Maksudnya apa? Hukum itu harus sama rata aja. Jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau itu yang terjadi, maka negerinya akan rusak. Pasti itu. Karena Rasul 1400 tahun yang lalu sudah kasih tahu, dan mungkin kita sudah mulai rasakan kebenaran daripada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ketika hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah, maka yang terjadi adalah kerusakan. Maka oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, mengkaji sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam tentunya tidak bisa 1-2 kali pertemuan, tapi harus terus berlanjut. Karena banyak sekali sisi dari kehidupan beliau itu yang bisa kita ambil pelajarannya, agar kita bisa menjadi seperti generasi yang pernah hidup bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.